Selamat pagi, Pak Ubed. Selamat pagi. Di sini saya akan menjelaskan fokus pendampingan kita pada pagi hari ini. Jadi, fokus pendampingan kita pada pagi hari ini adalah bagaimana saya ingin memberitahu ketika sudah 1 bulan ini, Pak Ubed sudah melaksanakan kegiatan daring. Ya, kegiatan daring. Dan apa saja proses yang sudah berjalan selama 1 bulan ini terakhir ini dan yang dilakukan eh, bersama fasilitator. Mulai dari saya ingin Pak Ubed menceritakan tentang dari awal kegiatan itu sampai kira-kira apa saja yang sudah diambil dari kegiatan 1 bulan ini. Coba silakan. Nah, baik, terima kasih Pak Pengajar Praktik, Pak Aldi. Yang pertama memang dari awal kalau kita mau muncul berpikir tentang untung dan akhirnya ada sesuatu beban yang luar biasa sebenarnya. Ya, Kalau kita berpikir ada mau menyerah juga sih tetapi memang proses dari awal yang kita ikuti mulai dari eh, pertemuan pertama, cara pembukaan eh, sampai dengan saat sekarang. Jadi memang ada perubahan-perubahan yang saya rasakan setelah mengikuti kegiatan tahun ini. Nah, salah satu pemahaman pengetahuan saya tentang sistem pembelajaran yang memerdekakan mutu. Nah, ini yang selama ini justru memang sebelum mengikuti ini kita salah kaprah, salah menerapkan dalam sisi pembelajaran. Tapi setelah mengikuti beberapa tahun 1, 2, 3, 1, 2, saya rasa bahwa ya, jadi memang merubah sesuatu ke arah yang baik itu agak sulit gitu. Tetapi ya mau tidak mau sebagai ya kita harus menerapkan. Kenapa? Karena eh, di abad ke-21 sekarang ini tantangannya banyak. Anak-anak lebih lebih menguasai teknologi daripada kita ya zaman-zaman masih lama. Sehingga eh, pengetahuan mereka itu melebihi rata-rata guru. Nah, kita masih berpatokan pada sistem yang lama. ya. Sementara perkembangan sekarang juga berbeda. Mungkin itu tadi yang saya pahami. Saya ikuti dari awal sampai dengan kemudian juga dukungan teman-teman termasuk fasilitator selama ini juga yang selalu mendukung kami untuk mengikuti kegiatan ini dengan baik. Saya pikir itu ya saya bisa sampaikan dari awal sampai dengan saat ini. Saya rasa gitu. Ya, ya. Oke, menurut Pak Ubed. Saya sangat apresiasi dari apa yang Pak Ubed bicarakan. Jadi ada banyak yang diambil dari 1 bulan itu kegiatan lain. Dan mungkin saya ingin bertanya satu, kegiatan yang Pak Ubed lakukan ini kira-kira eh, dukungan dari ekosistem sekolah itu seperti apa sih? Apakah ada rintangan atau apa dari dukungan dari perangkat yang ada di sekolah? Eh, baik, jadi memang selama 1 bulan ini eh, tidak ada hambatan sih karena semua refleksi guru mendukung soal proses kegiatan guru mengajar termasuk bapak kepala sekolah sendiri. Memang hanya yang menjadi hambatan kita di sini ini soal salah prasangka pendukungnya, fasilitas pendukungnya. Karena memang jujur di sekolah ini usaha kita mau menampilkan sesuatu yang berbeda lewat ini keterbatasan peralatan, misalnya fokusnya. Jadi mau tidak mau kita menggunakan media yang ada untuk melakukan proses produksi saja. Tapi misal dukungan teman-teman semua bila perlu mungkin satu sekolah kan bisa jadi guru penggerak semua. Hanya kalau di sekolah ini kami ada 10 yang sudah masuk guru penggerak, yang lain kemarin ikut tapi tidak lolos. Jadi mudah-mudahan semua bisa lolos. Saya pikir guru penggerak ini juga sangat baik untuk saya pikir ini baik. Oke. Kita masuk di bagian itu ya. Ya, Tadi itu baru awal penampilan sekarang bikin selain itu saya sedikit membahas tentang lokal orientasi itu di situ di lokal orientasi itu kita sebelumnya itu kita membahas tentang kekhawatiran ya kekhawatiran harapan. Tapi di sini saya ingin menanyakan kepada kamu ya,
setelah melakukan pembelajaran daring selama 1 bulan bersama fasilitator, bagaimana harapan Bapak saat itu, yaitu sebelum terjadi atau eh, ketika dalam perjalanan itu. Setelah itu apa harapan yang sudah terwujud setelah pembelajaran 1 bulan, harapan-harapan Robert ketika itu sudah menjalan sebentar, dan eh, harapan untuk bulan selanjutnya. Jadi harapan ketika pembelajaran selesai selama 1 bulan dan harapan selanjutnya ketika untuk memasuki bulan ke depan itu seperti apa? Dan dukungan yang diberikan oleh kepala sekolah dengan rekan guru bagaimana? Baik, terima kasih Pak Edi. Memang yang khawatiran mengikuti CPG kan kita juga punya teman-teman yang sudah ikut Pak Edi. Interaksi kan pembelajaran yang lumayan memakan waktu kita itu. Karena kita berpikir kita bukan hanya soal beban sekolah, tapi beban di rumah juga pasti ada. Kekhawatiran itu pasti ada. Bagaimana saya bisa mengikuti program ini dengan baik sementara dengan begitu banyak kesibukan, banyak kegiatan selain sekolah di rumah dan sebagainya. Nah itu mungkin kekhawatiran yang pertama. Yang kedua, kekhawatiran yang kita juga soal jaringan internet. Kalau kita tahu di daerah kita ini jaringan internet sekarang bagus, sekarang tidak bagus. Nah, kalau itu musim hujan. Kalau sekarang sih sama. Tapi nanti masuk di bulan Oktober, November musim penghujan, saya pikir itu yang menjadi tantangan kita nanti di kekhawatiran tantangan kita ke depan. Nah, kemudian sebelum saya mempelajari selama 1 bulan kegiatan ini, saya pikir apa yang saya lakukan sesuai dengan yang saya tahu, metode yang saya lakukan di kelas itu ya, apa yang saya pelajari, yang saya pahami yang dari K13 kami kebetulan kami juga masih menerapkan kurikulum 13 misalnya dari tahun kelas 10 sekarang yang masuk kurikulum merdeka sehingga kami mesti menerapkan sistem pola-pola yang ini. Tetapi setelah saya mengikuti proses selama 1 bulan ya atau kurang lebih 1 bulan, ternyata banyak perubahan, banyak hal yang kita harus perbaiki sebagai guru dalam sistem pembelajaran di kelas. Misalnya yang keberpihakan kita kepada murid dan sistem pembelajaran ini. Nah, selama ini kan kita lebih ke teacher center. Kita lebih banyak guru yang menyampaikan, guru yang memberikan materinya, guru yang pokoknya kalau kita mau ngomong kasar, anak ini sistem baik, yang itu terus. Sebenarnya itu tidak boleh, kita harus belajarkan dia dengan bagaimana cara makannya. Kita kasih tahu ini makanan, kamu makan ya, makan. Jadi dia makan cara makan yang baik, urusan dia. Nah sebenarnya kita menuntun dia, makannya bagaimana cara yang baik, yang sopan seperti apa. Nah ini sebenarnya eh, kita harus lakukan dengan sistem student center. Jadi lebih berpusat pada siswa, siswa yang lebih aktif dalam pelaksanaan ini. Jadi guru apa filosofi dari Hannah yang saya paham seperti itu. Jadi guru lebih banyak memotivasi mereka. Jadi bukan hanya soal nilai pedagogik ya sebenarnya yang kita ajar dan situ lebih banyak karena tidak bisa menjamin juga karena dia misalnya juara kelas itu tidak bisa menjamin bahwa suatu saat ya lebih baik. Ya. Ini yang saya dapat. Kemudian harapan saya selama 1 bulan ke depan ini memang mudah-mudahan tidak ada kendala dalam mungkin ada TGP dan mudah-mudahan ke depan juga ini ya tadi saya bilang kendala soal jaringan cuaca dan sebagainya. Saya pikir itu mungkin yang saya bisa sampaikan. Dan dukungan. Nah, kalau dukungan teman-teman guru, kepala sekolah, semuanya mendukung kegiatan ini dan bahkan kita yang sendiri hanya itu tadi kekurangan fasilitas gitu di sekolah sehingga dukungan juga tidak penuh. Kalau fasilitasnya bagus, saya pikir kepala sekolah pasti mendukung. Termasuk ada mana sport kita untuk juga. Oke, baik. Kita lanjut ke Obed. Sekarang saya akan mengajak Pak Obed untuk berdiskusi tentang teknik modul 1.1 dan 1.2. Jadi di situ sudah dijelaskan bahwa implementasi perubahan di ruang kelas sesuai dengan pendapat Ki Hajar Dewantara dengan mengajukan saya ingin mengajukan pertanyaan tematik seperti itu.
Berdasarkan pembelajaran mengenai filosofi pendidikan yang Bapak sudah belajar, apa perubahan yang dilakukan Bapak kelas di kelas agar selaras dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Jadi setelah belajar tentang filosofi Ki Hajar Dewantara, kira-kira apa saja yang Bapak sudah bisa terapkan itu di kelas? Baik, baik, terima kasih Pak Dedi atas pertanyaan diskusi kita. Memang setelah saya mempelajari modul titik satu tentang filosofi pemikiran Ki Dewantara, itu tadi saya jelaskan ada begitu banyak perubahan, ada begitu banyak hal yang kita rubah memang. Memang tidak bisa dalam tempo 1 bulan itu Ya, jadi jadi. Memang tidak bisa. Tetapi sedikit demi sedikit kita mulai. Pemikirannya saya pikir pemikirannya sangat menunjukkan dari pemikiran Ki Hajar Dewantara yang kita pelajari selama ini. Contoh misalnya salah satu, selama ini misalnya kita lebih berfokus bahwa guru menyampaikan materi itu sebenarnya keliru. Jadi kita memberikan kesempatan kepada siswa dengan metode yang kita pakai, misalnya metode diskusi. Kita memberikan pertanyaan tematik, menyampaikan tujuan pembelajaran, memberikan pertanyaan tematik, mereka mencari tahu. Entah di buku atau di browsing di internet, silakan. Tetapi nanti dari hasil diskusi mereka, hasil kerja kelompok mereka coba menyampaikan. Saya pikir kita guru akan memberikan jawaban-jawaban pasti dari apa yang mereka diskusikan itu. Nah, selama ini kan tidak Pak ini. Jadi kita selama sebelum mengikuti ini kan kita pemikiran kita menyampaikan. Yang tadi saya bilang sistem suap. Kita suap terus mereka. Mereka lupa cara makan bagaimana. ya, Makan pakai tangan kiri atau enggak. Ini dulu Pak. Sebenarnya kita memberikan mereka kesempatan. Jadi mereka mau mau ini kita misalnya saya kasih contoh makan ada makanan. Tinggal bagaimana cara memberikan. Itu kalau filosofi saya. Nah, kita ajarkan mereka mandiri di sini. Sehingga kualitas pembelajaran betul-betul bisa berjalan lebih baik kalau mereka juga menggali sendiri. Mereka yang mencari tahu sendiri. Nah, nilainya akan berbeda ketika kita yang sampaikan. Nah, misalnya tadi kalau kita mau lakukan ini dengan baik, saya pikir tadi itu kita memberikan uang, kebebasan kepada siswa juga menemukan hal-hal yang baru yang ada di mereka, yang berhubungan dengan materi yang kita ajarkan hari ini. Mungkin kita tidak dapat, tapi mereka tahu. Sebagai guru juga kita harus pintar-pintar untuk eh, memberikan kesempatan kepada siswa dan mencari tahu lebih banyak hal yang berpikir yang kita pelajari dari filosofi diajar. dan kira-kira waktu penyampaian itu respon peserta didik itu seperti apa? Mereka juga senang. Respon mereka mereka sangat senang karena apa? Suasana kelas itu tidak kaku, tidak monoton. Kalau selama ini yang kita lakukan sebelum kita mengikuti pembelajaran selama 1 bulan memang belum full. Nah, ini jadi belum full kan baru 1 bulan. Memang di kelas itu anak-anak kita harus harus misalnya kalau guru menyampaikan diam misalnya gitu. Ya, Tidak boleh ini. Jadi ternyata setelah kita merubah sistem itu, mereka lebih bersemangat, lebih aktif. Tidak ada lagi siswa yang misalnya duduk melawan guru, itu tidak ada lagi. Karena mereka proaktif di dalam melakukan diskusi dan masing-masing kelompok, masing-masing kelompok itu mereka membuat satu kegiatan yang masing-masing itu pikirkan apa yang dia buat di sini, dibagi tugas lah. Sehingga tidak tidak hanya satu, saya kita tentukan ketua kelas itu yang saya lakukan. Jadi ketua kelompok itu dia membagi teman punya peran masing-masing dari apa yang kita inginkan tadi dari tujuan pembelajaran. Gitu. Kita sampaikan ke mereka, mereka lakukan ini. Dan diskusi itu kelihatan aktif karena mereka masing-masing mencari tahu. Tidak fokus pada satu titik, dia akan masing-masing dibagi jabatan. Sehingga ada keaktifan mereka dalam proyek itu tidak belajar. Jadi itu dan tanggapannya ya respon anak-anak sangat senang karena tidak terlalu kaku lah yang jelas pikir. kalau berarti Pak sudah melakukan kelas dan respon anak-anak sangat baik dalam perubahan itu. Eh, Ketika itu sudah dilakukan, di jurnal itu kan ada jurnal mingguan. Apakah Pak Obed sudah melakukan refleksi tersebut untuk dituangkan dalam jurnal mingguan? Ya, baik, terima kasih Pak Edi. Ya, dalam jurnal mingguan itu saya sudah tuangkan, bahkan kita sudah kirim di RMS. Nanti Pak Edi bisa lihat. Untuk modul 1.1 Pak Edi, kan yang kita Oh, jadi kenapa jurnal jurnal mingguan itu wajib? Jadi
setiap kita melakukan aksi nyata di sekolah terkait ketika kita sudah melakukan pembelajaran daring, kita melakukan aksi nyata di sekolah. Jadi ada yang namanya jurnal refleksi mingguan dari aksi nyata di sekolah yang kita lakukan nanti disebut dalam praktik baik. Ya, setelah itu kita buangkan dalam nilai next. Nah, itu sudah menjadi penilaian pertama kita ketika kita mengikuti program calon online. Bisa ya. Oke, kita lanjut untuk yang berikut ini. Uh, saya ingin memberikan pertanyaan pemantik, terutama dengan portofolio digital. Nah, jadi saya ingin bertanya kepada Pak Obed, media atau platform apa yang digunakan ketika Pak Obed membuat portofolio digital. Setelah itu, ketika sudah membuat portofolio digital itu, komponen-komponen apa saja yang Pak Obed ingin mengisi di dalam portofolio digital itu, dan apa-apa saja, misalnya mau berupa video atau PowerPoint atau apa saja. Mungkin Pak Obed bisa menceritakan sedikit tentang alur portofolio digital. Baik, terima kasih Pak Edi. Jujur memang untuk portofolio digital sendiri, ini hal yang baru juga sebenarnya buat saya. Jadi ini salah satu pengetahuan yang saya pikir menyenangkan untuk diterapkan di sekolah. Jadi kita tidak perlu susah-susah lagi berpikir harus seperti ini. Sebenarnya portofolio digital ini sangat membantu. Hanya memang dalam penerapan ya, jadi karena kami juga baru dapat, saya pikir ini juga tidak semudah yang kita pikirkan. Memang kami perlu belajar terus untuk bisa menguasai portofolio digital ini. Salah satunya misalnya kemarin saya mencoba lewat aplikasi Google Sites, nah itu kita coba buka, tapi memang saya setuju bahwa saya belum menguasai penuh. Jadi sementara lagi proses untuk belajar dan mudah-mudahan bisa lebih memahami portofolio digital dalam bentuk aplikasi Google Sites ini. Saya pikir itu Pak Edi yang bisa saya jelaskan. Oke, makasih Pak Obed. Untuk pertanyaan berikut, Pak Obed, pertanyaan pemantik, kita masuk di kompetensi. Di kompetensi, sudah jelas bahwa calon guru penggerak atau guru penggerak kedepannya itu kan memiliki kompetensi. Jadi saya ingin Pak Obed bisa memberikan kompetensi apa yang sudah baik, maksudnya yang menurut paling baik menurut Obed, dan itu sudah dilaksanakan, dan tolong jelaskan kenapa Pak Obed memilih kompetensi tersebut. Silakan. Ya, baik, terima kasih Pak. Jadi salah satu misalnya pengembangan diri dan dalam pengembangan diri ini memang membutuhkan banyak hal yang perlu saya lakukan sebagai guru ya, dalam melakukan proses pembelajaran itu. Misalnya pendekatan-pendekatan kepada pihak-pihak yang berhubungan dengan sistem pendidikan dan pengajaran sekolah. Saya pikir tidak bisa juga merubah sesuatu setelah kita belajar dari bergerak, merubah sesuatu itu kita lakukan sendiri, tidak bisa. Dan memang mudah-mudahan dengan tadi saya bilang jumlah sekolah 10 orang, kita bisa kolaborasikan yang calon guru penggerak ini, kalau semua sudah berhasil, kita kolaborasikan di sekolahnya seperti apa. Memang untuk mau menekankan salah satu kompetensi dasar yang kita ini, ya kita hanya lakukan sesuai dengan pemahaman kita dulu. Misalnya sistem keberpihakan kita kepada murid misalnya. Jadi itu yang kita lakukan dulu dalam konteks kecil dalam kelas. Jadi kita lakukan itu dulu. Kemudian kira-kira modelnya seperti apa kita? Mungkin itu kalau tentang pengembangan diri. Jadi pengembangan diri yang saya lakukan di kelas itu ya tadi berubah dulu, berubah pola cara kita yang sudah lama menjadi baru sesuai dengan zaman sekarang kita menjadi apa itu Apa satu? Oke. Ah, baik. Pak Obed sudah memberitahukan dan menjelaskan tentang kompetensi pengembangan diri dan orang lain. Terus dari ketiga, tadi kan sudah memilih satu dari ketiga kompetensi ini,
mana yang perlu Pak Obed tingkatkan? Mungkin ada beberapa kompetensi ini yang belum Pak Obed kuasai atau belum sama sekali melakukan proses di dalam kompetensi itu dan Pak Obed ingin tingkatkan. Nah, yang mana? Yang pertama saya pikir kalau dari ketiga ini, ya saya pikir dua yang terakhir itu Ya, kepemimpinan manajemen sekolah maupun pengembangan sekolah. Saya pikir ini yang luar biasa contohnya. Memang kita belum lagi sampai kita nanti ke sana. ya, Karena keputusan ini dari apa yang ada dari pemikiran saya ini minimal kepemimpinan sekolah maupun pengembangan manajemen sekolah ini, kepemimpinan pengembangan sekolah ini memang tidak bisa juga kita lakukan dengan September karena sebagai staff. Karena kita bukan pucuk pimpinan, tapi sebagai staff ya kita hanya memberikan masukan. Nah ini memang kalau bisa kita kuasai secara penuh. Jadi memberikan masukan ya kalau kita mau ngomong kasar ya syukur kalau diterima, tidak terima pun ya kalau diterima ya pasti dilaksanakan. Kalau tidak terima ya tergantung pimpinan. Saya pikir ini yang dua ini harus dikembangkan bagaimana. Tetapi memang ini yang saya perlu pelajari lebih mendalam. Kalau kepemimpinan pembelajaran, saya pikir itu sudah sering lakukan di kelas. Hanya bagaimana kita mempoles dia, memodifikasi yang dari lama ke anak baru. Dari pengetahuan kita yang menggunakan sistem lama ke yang baru ini yang juga, saya pikir itu tidak terlangsung. Ini, berarti kepemimpinan manajemen sekolah dan kepemimpinan pengembangan sekolah. Ah, Kira-kira untuk meningkatkan kompetensi ini, rencana nanti yang akan Pak Obed lakukan, yang sudah akan nanti dihitungan, apa kayaknya yang untuk bisa meningkatkan ini rencananya, meskipun ini belum belum lagi sulit, mungkin terlalu banyak kendala, tapi setidaknya Pak Obed sudah harus mempunyai rencana karena kompetensi ini sangat penting dan keempat kompetensi ini harus dimiliki oleh seorang penggerak. Jadi mau tidak mau Obed harus bisa memenuhi itu dan sudah harus mempunyai rencana. ya, Kira-kira rencana apa? yang pertama memang pimpinan manajemen sekolah yang pertama secara pribadi harus mengembangkan diri dalam pendidikan. Jadi melalui pelatihan ya, pelatihan mendidik atau mengikuti pelatihan-pelatihan yang sudah direncanakan yang berhubungan dengan kepemimpinan di sekolah. Nah, kepemimpinan manajemen sekolah yang sekarang ya mungkin sudah lewat kegiatan dalam guru penggerak juga ya, saya pikir ini kita juga tak pelajar dan kita diberi kesempatan untuk bagaimana memikirkan diri menjadi seorang pemimpin untuk di tingkat sekolah. Memang untuk merubah alur pikir kami juga ya, saya pikir terus dengan kegiatan ini yang mudah-mudahan dia bisa berubah. Memang. Nah, jadi perencanaan yang lewat kegiatan-kegiatan yang mungkin sifatnya mandiri atau mungkin untuk kegiatan yang direncanakan oleh sekolah maupun dari sekolah. Saya Oke, pikir seperti itu. baik. Saya sangat apresiasi dari apa yang terutama tentang kompetensi dan semoga keempat kompetensi ini Paul bisa memenuhi semua. Dan Terima masih kasih. mudah-mudahan kalau sudah berpunya Ya, maksudnya nah, masih akan bisa dilalui. Oke, kita masuk ke akhir momen. Kita sedikit sedikit refleksi untuk bagian akhir, yaitu dari pembelajaran 1 bulan dan sesi pendampingan ini. Kira-kira apa pembelajaran atau ide baru yang Pak Obed dapatkan dari ini atau dari pembelajaran yang sudah kita bahas dari awal tadi? eh, baik jadi artinya tadi saya sudah sampaikan dari sebelum mengikuti kegiatan ini merubah pola pikir saya, mindset saya. Artinya bahwa pendidikan yang dilakukan sebelum pengajar sistem pengajaran sebelum saya mengikuti kegiatan guru penggerak ini PGP ini ya masih pakai sistem pola lama. Tadi saya bilang bahwa kita lebih ke student center, tidak ke lebih ke apa namanya melakukan yang lalu tuh lebih ke terpusat pada guru atau teacher center. Tapi sekarang ini kita mulai berubah sedikit sedikit demi sedikit. Ya mudah-mudahan
kita bukan karena mengikuti pendidikan ini kita merubahnya, tapi seterusnya kita bisa berubah. Saya pikir itu yang saya dapatkan. Kemudian yang kedua, eh, hari ini pendampingan yang dilakukan, saya sangat apresiasi dan terima kasih karena ada begitu banyak hal yang saya dapatkan. Artinya pengetahuan Islam ini saya rasa bahwa oh ini masih ini, tapi ternyata setelah hari ini, saya pikir ketakutan saya itu hilang. Karena selama ini pemikiran karena ini baru pertama kali. Jadi saya berpikir bahwa aduh eh, ini pendampingan model bagaimana, bahkan mungkin tidur malam pun tidak nyampe. Kita berpikir bahwa oh ini besok ini pendampingan seperti apa? Ternyata hari ini saya lakukan bahwa pendampingan lebih enak, lebih ini, tapi menambah pengetahuan. Kemudian harapan ke depan Pak Indi setelah harapan saya. Tadi saya sudah katakan ke Pak Indi bahwa portofolio digital ini hal yang baru. Ya, ya. Dan mungkin ini yang mungkin perlu dukungan Pak Edi sebagai pengajar praktek sehingga kami lebih menguasai dalam kelompok kami, dalam kelas kami untuk pengembangan portofolio digital. Saya pikir karena alat ini sebenarnya bukan hanya untuk pribadi kami. Nanti ke depannya pasti juga akan berkembang di sekolah. Dan saya pikir ini sangat penting untuk pengembangan sekolah ke depan. Jadi saya pikir sekolah ke depan lebih aman, lebih ringan, lebih enteng dalam mengerjakan tugas-tugas yang berhubungan dengan alat pembelajaran dengan sistem portofolio digital ini. Saya pikir itu mungkin jadi harapan saya dan terima kasih doakan kami supaya tetap sukses lebih bertahan ini. Memang jujur saja ini satu bulan ini kami juga sudah mulai Ya. mati juga. Kami lumayan berhasil. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Pak Obed karena sudah melakukan praktik baik, salah satunya di kelas dan sudah uh, punya waktu untuk kita melaksanakan pendampingan ini. Sayangnya kita tahu bahwa masih ada hal-hal istimewa lainnya yang harus dipelajari. Cuma ini baru 1 bulan, masih ada 5 bulan. Jadi sesungguhnya bahwa kegiatan guru pembelajaran itu sangat istimewa. Di situ kita akan memahami betulnya kita sebagai guru ini ada manfaatnya. Jadi bukan hanya kita hanya pergi mengajar, pulang. Tapi ketika kita mengikuti menjadi seorang guru penggerak, kita tahu betul-betul kita guru ini punya kompetensi yang mana. Kita masuk di bagian mana dan kita harus berbuat apa. Makanya kenapa disebut guru penggerak, dia bisa menggerakkan, dia bisa tergerak dan digerak. Gitu. Jadi seorang guru penggerak ini punya peranan penting dalam hal untuk menggerakkan seluruh perangkat yang ada di sekolah. Jadi sangat istimewa dan saya mendukung dan semoga bisa sampai akhir. Ya, jangan pokoknya semangat. Oke, berarti kita tutup sudah untuk pendampingan ini. Atas ucapannya saya ucapkan terima kasih banyak. Baik. Oke. Terima kasih mudah-mudahan sukses.